gunung seribu, air mengalir sampai jauh dan akhirnya ke laut. Itu perahu riwayatnya dulu, kan berjaga selalu naik itu perahu. Terima kasih masih bersama kami Remember Entertainment dalam nuansa keroncong. Baik Bapak Ibu, lagu berikutnya mungkin beberapa Bapak Ibu sudah tahu lagu ini, jadi nanti silakan untuk menyanyi bersama kami di sini. I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe it, oh I've fallen for you. And I was not looking, was content to remind. And it's ironic to be back in the game. You are the one who's led me to the sun. How could I know? And I was lost without you. And I wanna thank you. You control my brain, and you should know that you're lighting my fate. You are the one who's led me to the sun. How could I know? And I was lost without you. I can't believe it, you're a dream coming true. I can't believe it, oh I've fallen for you. And I was not looking, was content to remind. And it's ironic to be back in the game.
Hadir. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini segera dimulai. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia kebangsaan tanah air tanah Pembacaan teks Pancasila oleh Bapak Insinyur Haji Abdul Qadir MH dari fraksi PAN ditirukan seluruh hadirin. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan rapat paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Saudara Bupati Sleman, yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Sleman, yang kami hormati Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sleman, jajaran pemerintah daerah, rekan-rekan pers dan hadirin yang kami hormati pula. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan selamat datang kami sampaikan kepada Saudara Bupati beserta jajarannya, pimpinan DPRD, rekan-rekan anggota DPRD, Sekretaris DPRD, dan jajaran baik yang ada di ruangan ini maupun yang mengikuti jalannya rapat melalui virtual. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, kita ketahui bersama bahwa perkembangan pandemi COVID-19 semakin meningkat. Marilah kita saling menjaga, dimulai dari diri kita, keluarga kita, untuk dapat mematuhi protokol kesehatan dan menjaga kebersihan diri dan lingkungan dengan baik agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebagai kita senantiasa dilindungi dan situasi ini agar segera berlalu. Amin. Perlu kami ingatkan kembali bahwa 2 hari yang lalu kita telah melaksanakan rapat paripurna penyerahan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Penyelenggaraan pengarusutaman gender, 2. Penyelenggaraan perlindungan anak, 3. Pengelolaan ruang terbuka hijau, 4. RDTR dan peraturan zonasi kawasan Sleman Timur tahun 2020-2040. Sesuai dengan pasal 9 huruf A Peraturan DPRD Kabupaten Sleman nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD, rapat paripurna hari ini melanjutkan rapat paripurna kemarin. Oleh karena itu, agenda rapat paripurna pada hari ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 4 rancangan peraturan daerah dimaksud. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman ketiga masa sidang 1 tahun 2020-2021 pada hari ini Jumat 11 September 2020 secara resmi kami nyatakan dibuka. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang 1. Penyelenggaraan pengarusutaman gender, 2. Penyelenggaraan perlindungan anak, 3. Pengelolaan ruang terbuka hijau, 4. RDTR dan peraturan zonasi kawasan Sleman Timur tahun 2020-2040. Kepada Saudara Bupati disilahkan. Jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang 1. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender, 2. Penyelenggaraan perlindungan anak, 3.
penyelenggaraan ruang terbuka hijau, dan 4. Rencana detail tata ruang kawasan Sleman Timur tahun 2021-2040. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara pimpinan sidang yang kami hormati, saudara pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan serta hadirin yang kami hormati pula. Di awal kesempatan ini, perkenanlah kami mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa menjadikan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada henti-hentinya memberikan rahmat limpahan nikmat, rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini Jumat 11 September 2020 kita dapat hadir dalam acara rapat paripurna DPRD penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi. Kami ucapkan terima kasih kepada semua fraksi yang telah memberikan tanggapan serta penjelasan Bupati yang telah disampaikan pada hari Senin 7 September 2020. Hadirin yang kami hormati, terhadap saran dan masukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hal-hal yang terkait dengan rancangan peraturan daerah yang dibahas saat ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan terhadap saran saudara terkait legal drafting dalam Raperda akan kami sesuaikan. Selanjutnya, terhadap tanggapan saudara berupa pertanyaan, usulan, dan saran dari masing-masing fraksi, kami sampaikan jawabannya sebagai berikut. A. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 1. Kami sependapat dengan saudara dan kerjasama penyelenggaraan pengaruh utama gender selama ini telah dilaksanakan secara koordinatif. 2. Kerjasama dengan organisasi perempuan di bawah ormas keagamaan sudah dilaksanakan dan telah dibentuk forum PUG bidang agama dengan keputusan Bupati Sleman nomor 4.10-KDH-A-2018. 3. Kami sependapat dengan harapan saudara dan akan diimplementasikan sampai kepada masyarakat. 4. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melibatkan berbagai stakeholders, antara lain akademisi, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan. 5. Terhadap saran saudara mengenai banyak perumahan yang melanggar aturan RTH, kami sampaikan bahwa pemerintah daerah sudah melakukan penegakan aturan terhadap RTH perumahan yang sudah terbangun dengan mengenakan denda administrasi sesuai ketentuan. Dan denda tersebut akan dioptimalkan untuk penyediaan ruang terbuka hijau. 6. Terkait penebangan pohon sudah diatur dalam pasal 39 Raperda. Kami sependapat dengan pengecualian yang saudara usulkan dan sudah kami laksanakan. 7. Kami sependapat dengan usulan saudara untuk memberi insentif atau penghargaan kepada petani dan hal tersebut sudah diatur dalam peraturan daerah tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. 8. Kawasan perkotaan Yogyakarta dalam struktur ruang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, sedangkan struktur dan pola ruang rencana detail tata ruang merupakan pendetailan dari struktur dan pola ruang rencana tata ruang wilayah sehingga telah selaras. 9. Pemberian besaran biaya penggantian dan pemindahan makam merupakan kewenangan pemerintah pusat. Besaran harga ditentukan oleh appraisal. Pada saat ini rencana jalan tol sedang dalam tahap pematokan sehingga belum sampai pada penetapan besaran biaya penggantian dan pemindahan makam. Pemindahan makam akan dimusyawarahkan dengan desa dan masyarakat setempat. B. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. 1. Kami sependapat dengan pernyataan saudara dan
Melalui pembentukan Raperda ini, pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan komitmen dalam menghapuskan kesenjangan gender dalam pembangunan, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 2. Jumlah perempuan miskin di Kabupaten Sleman sebanyak 5.854 kakak, yaitu 48.148 jiwa. Rata-rata pendapatan perempuan dapat dilihat dari kontribusi perempuan terhadap pendapatan dalam indikator IPG sebesar 14.919.000 per tahun. Data BPS tahun ini berdasarkan data BPS tahun 2018. Upaya peningkatan pendapatan perempuan dilakukan melalui pelatihan keterampilan wirausaha dan pembentukan kelompok wirausaha perempuan. Kebijakan tersebut sudah menjadi bagian dalam peningkatan kemandirian berperspektif gender sebagai bagian dari rencana aksi dan rencana aksi daerah PUG, sehingga tidak perlu diatur khusus dalam Raperda. 3. Kami sepakat dengan pendapat saudara mengenai edukasi PUG dalam ruang domestik, dan hal tersebut sudah menjadi bagian peraturan daerah nomor 16 tahun 2019 tentang pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 4. Raperda ini tidak hanya untuk memenuhi target persentase keterlibatan gender. Selanjutnya, prioritas peningkatan produktivitas telah diatur implementasinya sesuai tema rencana aksi PUG dalam peraturan Bupati tentang rencana aksi daerah PUG. 5. Kegiatan parenting telah kami lakukan antara lain melalui Pusat Pembelajaran Keluarga Sejahtera yang Sembada atau Pospaga Kesengsem. Kelompok-kelompok Bina Keluarga Balita atau BKB dan Bina Keluarga Remaja BKR, sehingga diharapkan dengan peraturan daerah ini lebih memberikan landasan hukum dalam pelaksanaannya. 6. Kami sepakat dengan implementasi dan penegakan jam belajar masyarakat sampai ke tingkat RT RW dan telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 16 tahun 2019 tentang pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 7. Kami sependapat dengan ketersediaan lingkungan terbuka sehingga semua anak bisa belajar dan bermain dengan sehat. Sampai saat ini beberapa desa sudah menginisiasi pengadaan ruang terbuka untuk anak melalui dana PUPM. Sampai dengan saat ini telah membangun 22 lokasi bermain anak. 8. Kami sependapat untuk menginisiasi pengembangan panti, pontren, dan tempat ibadah ramah anak, untuk memastikan anak-anak yang tinggal di lembaga pengasuhan dapat terpenuhi haknya dan terlindungi. 9. Kami sependapat dengan usulan saudara untuk mewujudkan ketersediaan satu taman RTH per kelurahan dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 10. Insentif bagi masyarakat dan swasta yang aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan RTH telah diatur dalam pasal 49 Raperda. 11. Kami sependapat dengan saran saudara dan dalam proses penyusunan rencana detail tata ruang telah dilakukan konsultasi publik dengan masyarakat sebanyak 2 kali sehingga telah menampung aspirasi masyarakat. 12. Penataan TPS telah mempertimbangkan perkembangan wilayah, sedangkan untuk TPA akan tetap menginduk pada TPA Piungan. Di wilayah Kabupaten Sleman akan dikembangkan 3 TPST yang dapat melayani Sleman bagian Barat, Sleman bagian Tengah, dan Sleman bagian Timur. 13. Pengembangan jalur angkutan umum telah diatur di indikasi program rencana detail tata ruang, sedangkan untuk teknis pelaksanaan akan diatur dalam dokumen tatanan transportasi lokal. 14. Pada pola ruang yang telah terdapat zona perlindungan
setempat yang berupa sempadan sungai, sepadan mata air, dan sepadan waduk atau embung yang diharapkan wilayah konservasi ini dapat menjaga ketersediaan air. 15. Penyusunan master plan telah melibatkan pemerintah desa di dalam perencanaan TMF, telah dikoordinasi, telah mengakomodir beberapa kegiatan yang memberdayakan ekonomi lokal, kuliner, oleh-oleh, dan sarana wisata lainnya. 16. Pada pola ruang rencana detail tata ruang telah terdapat zona perdagangan dan jasa di mana di dalamnya terdapat pasar desa maupun pasar kabupaten. Zona perdagangan dan jasa terletak di jalur-jalur strategis dan pusat-pusat lingkungan di mana diharapkan produk UMKM dapat dijual pada zona perdagangan dan jasa tersebut dan dipasarkan pada wisatawan yang berkunjung. D. Partai Golkar. 1. Kami sependapat dengan harapan saudara dan Raperda ini merupakan bentuk kebijakan yang lebih terpadu dalam upaya perlindungan anak yang perlu dukungan dari seluruh stakeholder sampai dengan masyarakat. 2. Pemerintah Kabupaten Sleman telah memfasilitasi sistem peradilan anak dalam bentuk sarana prasarana peradilan ramah anak, membentuk forum sistem peradilan pidana anak atau SPPA terpadu, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ke sekolah dan masyarakat. 3. Kami sependapat agar dalam implementasi perda ini dapat menurunkan kekerasan pada anak. 4. Pandemi COVID-19 telah termasuk dalam kategori perlindungan khusus anak dari bencana non-alam dan situasi kedaruratan. Hal ini telah diakomodasi dalam pasal 11 Raperda ini. 5. Kami sependapat dengan implementasi dan penegakan jam belajar masyarakat sampai ke RT RW dan telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 16 tahun 2019 tentang pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 6. Keanggotaan Pokja PUG Kelurahan telah diatur dalam ketentuan pasal 25 dan perekrutannya dilakukan secara musyawarah untuk mendapatkan perwakilan yang terbaik dari masing-masing unsur. 7. Melalui Raperda ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk membuat rencana aksi daerah PUG sampai dengan tingkat kelurahan. 8. Kegiatan yang harus didanai oleh kelurahan nantinya menyesuaikan dengan rencana aksi PUG di kelurahan sesuai dengan kewenangannya. 9. Pemerintah daerah tidak akan memberikan sanksi terkait penyelenggaraan PUG di kelurahan, akan tetapi memperkuat pembinaan dan penguatan PUG secara koordinatif dengan pemerintah kabupaten. 10. Kami sependapat bahwa kantor pemerintah wajib memiliki RTH dan akan kami tidak lanjuti pemenuhannya. Sedangkan untuk kantor swasta telah dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan. 11. Saran saudara untuk mewujudkan RTH yang representatif di kantor kabupaten, Kapanewon, dan kelurahan akan kami upayakan lebih optimal. 12. Kami sependapat dengan saran saudara mengenai penyesuaian antar peraturan RTH pada lokasi bantaran sungai secara ketentuan merupakan bagian dari RTH dan diperhitungkan sebagai RTH publik, tidak dalam penguasaan Pemda. 13. Pos anggaran APBD sudah mencukupi untuk biaya pemeliharaan sesuai dengan sarana prasarana yang dimiliki. 14. Dalam rangka mengakomodasi dinamika pembangunan, rencana detail tata ruang dapat ditinjau setiap 5 tahun. 15. Upaya perlindungan cagar budaya dalam rencana detail tata ruang dilakukan dengan penetapan pola ruang zona lindung spiritual dan kearifan lokal sesuai sebagai bagian dari zona lindung.
16. Kami sependapat dengan masukan saudara agar pemberian sanksi harus jelas dan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditujukan dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mendukung ditegakkannya regulasi di bidang penataan ruang termasuk kelembagaannya. 17. Rencana detail tata ruang telah dirancang cukup detail dan bersifat teknis sehingga sebagai instrumen perizinan. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis kegiatan akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah proses penyusunan regulasinya. Partai Amanat Nasional. Untuk Partai Amanat Nasional dan seterusnya akan dilanjutkan oleh Ibu Wakil Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Amanat Nasional. 1. Kami sependapat dengan harapan saudara dan akan diimplementasikan sampai kepada masyarakat. 2. Pemerintah Kabupaten Sleman telah melibatkan berbagai stakeholder antara lain akademisi, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan. 3. Kami sependapat dengan usulan saudara mengenai penyempurnaan norma dalam pasal 18 ayat 3 Raperda ini. 4. Dalam penyelenggaraan PUG pemerintah daerah akan memasukkan minimal 2 kegiatan per perangkat daerah untuk dilakukan analisis responsif gender dan memastikan di semua perangkat daerah pengampu kelompok rentan sudah merencanakan dan mengalokasikan anggaran dalam dokumen RKPD dan Renja PD setiap tahun. 5. Pemerintah daerah berkomitmen secara bertahap memastikan anggaran responsif gender pada perangkat daerah sebesar minimal 20%. 6. Penataan batang tubuh dan formulasi Raperda sudah kami sinkronkan sesuai hasil pembahasan. 7. Kami sependapat dengan ketentuan proporsi RTH yang saudara sampaikan dan telah dituangkan dalam substansi Raperda. 8. Pemanfaatan RTH milik daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah. Dapat kami jelaskan bahwa apabila terdapat ruang terbuka hijau yang dikuasai oleh pemerintah daerah, meskipun alas hak atas tanahnya belum dimiliki oleh pemerintah daerah, maka kewenangan pemanfaatan, pengelolaan, dan pengendalian menjadi kewenangan pemerintah daerah. 9. Kami sependapat dengan saudara tentang perizinan pemanfaatan RTH dan sudah diatur dalam Raperda. Selanjutnya, pengelolaan RTH akan diarahkan secara terpadu oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai tingkat kelurahan. 10. Kami sependapat dengan usulan saudara, apabila tanah milik warga pada sempadan jalan digunakan untuk RTH yang dikuasai oleh Pemda mendapatkan ganti untung yang sepadan. 11. Terkait dengan pemanfaatan denda administrasi untuk pemenuhan RTH, kami sependapat dan akan kami tindak lanjuti dalam mekanisme penganggaran. 12. Target pemenuhan RTH oleh pemerintah daerah sudah kami atur dalam pasal 42. 13. Kami sependapat dengan saran saudara bahwa rancangan peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi wilayah Sleman Timur tahun 2020-2040 merupakan perencanaan untuk kawasan perekonomian, pariwisata, dan cagar budaya. 14. Penataan TPS telah mempertimbangkan perkembangan wilayah. Sedangkan untuk TPA akan tetap menginduk ke TPA Piungan. Di wilayah Kabupaten Sleman akan dikembangkan 3 TPST
yang dapat melayani Sleman bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. 15. Kami sependapat dengan usulan saudara untuk melakukan pengawasan berkaitan dengan pemberian izin pembangunan di setiap zona wilayah perencanaan. 16. Kami sependapat masukan saudara agar pemberian sanksi harus jelas dan tegas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini ditunjukkan dengan telah diterbitkannya beberapa peraturan daerah maupun peraturan bupati yang mendukung ditegakkannya regulasi di bidang penataan ruang termasuk kelembagaannya. 17. Rencana detail tata ruang telah dirancang cukup detail dan bersifat teknis sebagai instrumen perizinan. Hal-hal yang berkaitan dengan teknis kegiatan akan diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya adalah proses penyusunan regulasinya. F. Fraksi Partai Gerindra. 1. Terima kasih atas dukungan saudara dan kami berkomitmen melalui raperda ini berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender. 2. Kami sepakat dengan implementasi dan penegakan jam belajar masyarakat sampai ke tingkat RT, RW, dan telah dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 16 tahun 2019 tentang pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 3. Kami sependapat dengan ketersediaan lingkungan terbuka sehingga semua anak bisa belajar dan bermain dengan sehat. Sampai saat ini, beberapa desa sudah menginisiasi pengadaan ruang terbuka untuk anak melalui dana PUPM. Sampai dengan saat ini, kami telah membangun 22 lokasi ruang bermain anak. 4. Kami sependapat dengan saudara bahwa penyelenggaraan RTH semaksimal mungkin memberi manfaat bagi lingkungan dan kesehatan warga Sleman, juga bagi pengembangan perekonomian masyarakat. 5. Inventarisasi RTH binaan berbasis desa akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan penganggaran dalam APBD. 6. Penataan RTH di Sleman Timur telah dilakukan sinkronisasi dengan Raperda RDTR kawasan Sleman Timur. 7. Usulan saudara mengenai ruang terbuka hijau privat diatur dengan peraturan desa perlu dilakukan kajian khusus dari aspek kewenangannya. 8. Pada rencana struktur ruang telah diatur rencana jaringan persampahan dengan titik-titik TPS, transfer depo, TPS 3R, dan TPST sesuai analisis kebutuhan. 9. Pada pola ruang telah terdapat zona pelindungan setempat yang berupa sempadan sungai, sempadan mata air, dan sempadan waduk atau embung yang diharapkan wilayah konservasi ini dapat menjaga persediaan air. 10. Pengembangan jalur angkutan umum yang telah diatur di indikasi program rencana detail tata ruang. Sedang untuk teknis pelaksanaan akan diatur dalam dokumen tatanan transportasi lokal. 11. Perwujudan jaringan telekomunikasi dalam rencana detail tata ruang telah diatur dalam indikasi program EDTR. Sedangkan untuk teknis pelaksanaan dalam rencana pembangunannya diatur dalam zona menara. G. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 1. Kami berkomitmen dalam penganggaran penyelenggaraan PUG dan sudah dilaksanakan dalam dokumen-dokumen program dan kegiatan. Raperda ini diharapkan akan memperkuat hal tersebut dari tahun ke tahun. 2. Saran saudara mengenai alokasi anggaran 15% dan tidak menjadi satu irisan kegiatan dapat kami jelaskan bahwa pengalokasian anggaran 15% PUG yang tidak menjadi satu irisan antara kegiatan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini disebabkan kodifikasi, klasifikasi, dan nomenklatur dokumen perencanaan dan keuangan daerah diklasifikasi dan dikelompokkan dalam masing-masing urusan.
Selain itu, prioritas pembangunan yang ada di pemerintah pusat sampai daerah, program dan kegiatannya selalu beririsan. 3. Kami sepakat untuk menambahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2084 dalam konsideran dan telah disesuaikan. 4. Kami sependapat bahwa perencanaan dan anggaran PUG harus mengarah pada 8 kelompok rentan dan telah diatur dalam pasal 11. 5. Keseimbangan keterwakilan dan komposisi pokja PUG di kelurahan telah diatur dalam pasal 25. 6. Kami sependapat dengan ketersediaan lingkungan terbuka sehingga semua anak bisa belajar dan bermain dengan sehat. Sampai saat ini beberapa desa sudah menginisiasi pengadaan ruang terbuka untuk anak melalui dana PUPM dan sampai dengan saat ini kami telah membangun 22 lokasi ruang bermain anak. 7. Kami sependapat dengan saran saudara, Forum Anak telah terbentuk di 17 kecamatan dan 56 desa. Forum Anak juga terlibat dalam musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten. 8. Pendampingan anak di luar jam sekolah dilakukan melalui Sanggar Anak, pusat kreativitas anak yang dikelola oleh masyarakat. 9. Pemerintah Kabupaten Sleman telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Forum Anak dan pemenuhan nutrisi bagi anak yang gizi kurang atau gizi buruk. 10. Pemerintah Kabupaten melalui Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA, Forum Sistem Peradilan Pidana Anak Terpadu atau SPPA Terpadu, Pekerja Sosial atau PEKSOS, pada Dinas Sosial telah melakukan pendampingan psikologis dan hukum terhadap anak korban maupun pelaku. 11. Kami sependapat dengan saran saudara mengenai konsistensi pemenuhan RTH. Secara bertahap diupayakan pemenuhannya. 12. Optimalisasi penyuluhan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan RTH akan kami tingkatkan sehingga penyelenggaraan RTH dapat berjalan terpadu. 13. Kompensasi bagi warga yang terkena bencana RTH telah diatur dalam pasal 42. 14. Kami sependapat dengan usulan saudara untuk pemberian tanda pada tanaman perindang yang dikuasai oleh pemerintah daerah. 15. Persoalan pengikisan tanah di sepanjang aliran sungai. Kami sependapat untuk dilakukan penanaman tanaman keras di sempadan sungai dan akan bekerja sama dengan komunitas peduli Sungai Sleman. 16. Kami sependapat untuk diperkuat penganggaran secara penunjang RTH bagi masyarakat secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. 17. Terhadap saran saudara terkait pemenuhan RTH akan dipenuhi secara bertahap paling lama 25 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 42. 18. Terhadap penyediaan RTH privat, pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada swasta melalui mekanisme perizinan bangunan gedung, sedangkan untuk masyarakat melalui stimulan pemberian bantuan tanaman. 19. Terhadap pendapat saudara, dapat kami jelaskan bahwa antar bagian wilayah perencanaan dibatasi oleh administrasi sehingga tidak terdapat irisan antara Kapanewon Ngemplak, Kalasan, Prambanan, dan Berbah. Namun di dalam EDTR ini kami menggabungkan Kapanewon tersebut dalam satu kawasan sesuai karakteristik wilayahnya. 20. Penyebutan kawasan dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 4 ayat 2 dengan mempertimbangkan Sleman Timur terdiri dari 4 wilayah administrasi Kapanewon dan bukan merupakan satuan wilayah administrasi di Kabupaten Sleman, sehingga perlu adanya penambahan kata kawasan untuk menyebut suatu delineasi wilayah yang memiliki karakteristik yang sama. 21. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi kabupaten kota, muatan rencana detail tata ruang tidak mengatur jaringan hidran. Sistem jaringan hidran diatur tersendiri dalam perencanaan yang lebih rinci seperti rencana tata bangunan dan lingkungan serta master plan. 22.
Usulan saudara berkaitan dengan rumah rakyat telah diakomodasi dalam zona perumahan. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018. 23. Zona pertanian dalam rencana detail tata ruang telah diselaraskan dengan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah jawaban kami atas tanggapan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan dengan kerjasama yang baik ini. Semoga regulasi ini mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi daerah dan masyarakat. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sleman ditandatangani Sri Purnomo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Sleman yang telah menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi. Masih ada kesempatan kepada fraksi-fraksi apabila jawaban yang disampaikan Saudara Bupati tadi masih diperlukan penjelasan guna penyempurnaan keempat rancangan peraturan daerah ini. Adapun forum rapat kerja dalam rangka sinkronisasi pandangan umum fraksi-fraksi dengan jawaban Bupati, rencana dilaksanakan pada hari Senin 14 September 2020, undangan akan disampaikan kemudian. Hadirin yang kami hormati, demikian acara rapat paripurna pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Kepada peserta rapat paripurna dan hadirin, kami ucapkan terima kasih karena telah mengikuti jalannya rapat paripurna hingga selesai. Maka dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Sleman hari ini Jumat 11 September 2020 kami nyatakan selesai dan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, dengan demikian acara rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Kami haturkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan darah. Namun semua ini punya kita. Memang semua ini milik kita sendiri. Hanya alam-alam bagai rumah kita, tanpa angin, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Haruskah kita